Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat dan penyertaan-Nya lah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 bersama saya Cornelia Junia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kita berada di pertemuan terakhir untuk bab 2, yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Ibu hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa siswa karena yang mengerjakan tugas yang saya berikan minggu lalu itu tidak sampai satu kelas, jadi hanya berapa siswa saja mengerjakan dari 30 siswa dari satu kelas yang mengerjakan hanya 20 siswa atau 20 siswa lebih. Jadi lebih ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan, saya tidak tahu alasannya kenapa, tetapi yang saya perhatikan siswa tersebut tetap mengisi absen. Jadi saya tidak tahu kendalanya apa, apakah tidak ada paket tetapi tetap bisa mengisi absen. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siswa-siswa yang selama ini tetap semangat mengikuti pembelajaran. Baik, mari kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu menentukan langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Yang kedua, siswa mampu menyusun kerangka pidato persuasif. Yang ketiga, siswa mampu mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato persuasif. Baik, mari kita mulai materi kita pada hari ini. Nah, ini untuk struktur isi pidato, ini nanti yang kalian buat untuk pidato persuasif. Ini ada tiga hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, ini pernyataan posisi. Kalian mau posisikan diri kalian itu bagaimana? Posisikan diri kalian. Yang pertama, pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat aktual itu yang terbaru. Jadi yang terbaru di masyarakat kita saat ini yang sedang hangat diperbincangkan di seluruh negara, di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia itu adalah tentang COVID-19. Ini aktual, jadi aktual itu terbaru yang sedang dibicarakan. Dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian kalian. Kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Jadi kamu fokus hanya mencari untuk memperkuat pernyataan posisi kamu. Ini ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Pernyataan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi ini ada 4. Yang pertama, siapa yang akan diyakinkan? Biasanya kamu mengambil topik tentang COVID-19 tadi. Yang pastinya, yang utama yang ingin kamu yakinkan adalah masyarakat. Ya, itu yang harus kamu perhatikan. Jadi kamu harus perhatikan siapa yang ingin saya yakinkan. Yang kedua, apa yang akan diyakinkan? Ini sesuatu yang mengubah pandangan atau perilaku. Sesuatu yang memiliki dampak positif. Misalnya yang ingin kalian ubah di masyarakat itu apa? Yaitu mungkin salah satunya menggunakan masker, karena kesadaran di masyarakat kita untuk menggunakan masker itu masih sangat kurang. Masih ada beberapa masyarakat yang menganggap masker itu bukan sesuatu yang penting, padahal masker itu adalah hal yang sangat penting. Jadi tidak hanya mencegah penularan COVID-19 tetapi penyakit-penyakit lain juga bisa dihindari dengan masker. Misalnya contoh flu, batuk, walaupun tidak berhubungan dengan COVID-19. Yang ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Kalian mencari argumen itu apa? Oke, argumen itu apa? Argumen itu pendapat kamu yang menarik perhatian orang itu sehingga pandangan mereka tuh
berubah, jadi mengikuti apa yang kalian sampaikan. Yang keempat, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Apakah pernyataan yang kamu buat itu sudah memposisikan diri kamu secara jelas? Kan misalnya kamu posisikan diri kamu sebagai masyarakat atau memposisikan diri kamu sebagai tenaga kesehatan. Itu harus kamu membuat secara jelas pernyataan yang memperjelas posisi kamu. Oke, tahap yang kedua ini tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis. Buktikan dengan alasan. Jadi argumen itu alasan. Bisa kamu sertai dengan contoh-contoh, bukti dari pakar, informasi statistik, agar argumen efektif dan meyakinkan kita harus menyertakan fakta pendukung. Contoh, bisa tabel, gambar, atau kutipan. Kutipan diambil dari mana? Kalau kita tidak bisa mengambil dari koran, kita bisa mengambil kutipan yang diambil dari Google. Tapi informasinya harus kalian saring, betul. Jadi bukan informasi yang hoax. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari. Jadi supaya informasi yang kalian berikan itu bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat, usahakan tidak menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh masyarakat umum. Jadi gunakan saja istilah yang mudah dipahami. Baik, yang ketiga, penguatan posisi. Ini pada bagian penguatan posisi. Di bagian ini letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan. Memperkuat pernyataan posisi ini ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda. Ini ketika kalian mengucapkan atau menyampaikan pidato. Jadi yang harus kalian perhatikan penggunaan suara yang berbeda atau penggunaan intonasi. Kenapa? Kenapa berbeda? Karena jika kalian mempertegas sesuatu, jika kalian ingin meyakinkan orang, berarti intonasi kalian juga harus tegas. Tetapi jika kalian ingin menarik perhatian orang, ingin supaya orang itu merasa iba, berarti intonasi kita harus diturunkan. Nada suara kita harus turunkan. Coba kalian rasakan apa yang saya rasakan. Tidak mungkin kamu mengatakan seperti ini. Coba kalian rasakan apa yang saya rasakan. Kalian ingin menarik perasaan iba orang lain atau mengajak orang lain untuk berantem gitu kan? Itu hal yang sebenarnya jika kita pikirkan hal yang sederhana tetapi itu berpengaruh. Makanya ketika berpidato itu intonasinya betul-betul harus diperhatikan. Jika membangkitkan semangat orang berarti intonasi suaranya tinggi, ya tegas betul. Dan yang terakhir ini gestur. Gestur itu apa? Gerakan tubuh. Gerakan tubuh. Jadi apakah perlu kita menggunakan gerakan tubuh? Ya tidak mungkin ketika kalian berpidato kalian hanya berdiri seperti patung seperti teman-teman sekalian. Mari kita menanam pohon untuk melestarikan lingkungan kita. Jika seperti itu kan tidak menarik perhatian orang, tidak membuat orang semangat. Ya, jadi ketika berpidato gunakan gestur kalian. Jika memberikan semangat, ya mari kita semangat. Seperti itu contohnya. Coba rasakan apa yang ada. Itu gestur-gestur seperti itu yang sederhana tetapi akan menarik orang untuk melihatnya. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu juga kalian sampai menari-nari, meneteskan air mata, tidak usah juga seperti itu karena kita sedang berpidato tidak membaca puisi. Itu bedanya ya. Argumen sebaiknya dikembangkan secara logis. Logis itu masuk akal dan didukung oleh bukti-bukti, tidak hanya berdasarkan emosi dan intuisi. Jadi tidak hanya berdasarkan
perasaan kalian saja, tetapi ada bukti-bukti yang kalian ambil. Boleh kalian sertakan buktinya dari Google, tetapi dari internet. Boleh kalian sertakan dari internet, tetapi harus kalian saring. Karena di internet itu tidak semuanya beritanya benar. Mungkin ada beberapa berita yang hoax, itu yang betul harus kalian saring, kalian perhatikan betul-betul. Yang terakhir, ini kalian bisa sertakan tabel, diagram, foto, gambar. Ini bisa kalian gunakan. Ini akan memberikan dampak hebat nanti ketika kalian berpidato. Nanti kan Ibu meminta kalian untuk berpidato di depan kamera dengan kamera merekam. Nanti kalian boleh sertakan gambarnya, nanti kalian bisa tempatkan di sebelah mana, sebelah kiri atau sebelah kanan atau sebelah depan kalian. Itu hak kalian menyertakan gambar. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Ada 5 langkah-langkahnya. Yang pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Ya. Nanti Ibu akan memberikan kalian tugas untuk menulis pidato tentang COVID-19. Nanti topiknya sudah ditentukan tentang COVID-19. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Tujuan kalian menyampaikan pidato tentang COVID-19 itu apa? Ya. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Tadi sudah Ibu sampaikan, silakan cari datanya sebanyak mungkin. Boleh dari internet, boleh dari media sosial, tetapi harus kalian saring. Ingat, jangan semua berita itu yang mungkin mengandung hoax juga kalian ambil, karena jika informasinya salah, berarti kalian memberikan informasi kepada orang lain juga salah. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Dan yang kelima, nanti setelah ini Ibu akan jelaskan untuk kerangka pidato ya. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Baik, mari kita lanjut. Menyusun kerangka pidato ini dengan tema kebersihan lingkungan sekolah, karena tidak mungkin Ibu memberikan kerangka pidato untuk COVID-19 tadi itu, karena itu tugas kalian. Jadi Ibu ambil tema atau topik yang lain. Ini temanya tentang kebersihan lingkungan sekolah. Pada bagian pembukaan, maaf ini ada kurang N-nya, karena kemarin Ibu ketiknya kurang. Pada bagian pembukaan, ini salam pembuka. Yang pertama sapaan, nanti kalian tulis salam pembuka, sapaan. Yang ketiga ajakan bersyukur. Yang keempat ucapan terima kasih. Dan yang terakhir tujuan pidato. Itu ada di bagian pembukaan atau bagian pembuka. Pada bagian isi yang berhubungan dengan topik tema yang kita bahas, kebersihan lingkungan sekolah. Jadi poin-poin pentingnya, kebersihan lingkungan sekolah perlu dijaga. Ini garis besarnya ya. Nanti kita kembangkan menjadi kalimat di pidato atau jadi beberapa paragraf. Yang kedua, dampak lingkungan yang bersih, dampak positif lingkungan yang bersih. Yang ketiga, garis besarnya, tindakan untuk menciptakan lingkungan bersih. Oke, itu garis besarnya. Dan pada bagian penutup, sama seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, pada bagian penutup berisi simpulan, harapan atau saran. Harapan itu tidak menggunakan tanda tanya, nanti bisa kalian hapus tanda tanyanya ketika kalian mencatat. Yang ketiga, permintaan maaf. Yang keempat, ucapan terima kasih dan salam penutup. Baik, mari kita kembangkan kerangka pidato tadi menjadi naskah pidato. Ibu akan membacakan, ini contohnya ya, contoh naskah pidatonya setelah kita kembangkan dari kerangka pidato. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyertanya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat.
Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam acara pada hari ini. Teman-teman yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Lingkungan yang bersih akan banyak membawa dampak yang positif. Terciptanya lingkungan yang bersih akan enak dipandang mata. Selain itu, lingkungan menjadi sehat, kita pun merasa nyaman belajar. Banyak tindakan yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah kita tetap bersih. Kita melaksanakan kerja bakti secara rutin dan membuang sampah pada tempatnya. Saya yakin jika semua warga sekolah mau ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, lingkungan sekolah kita akan menjadi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Teman-teman yang saya kasihi, kebersihan adalah bagian dari iman. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman, mari kita rutin mengadakan kerja bakti. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Demikian pidato singkat saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini contoh naskah pidato yang dikembangkan dari kerangka pidato. Baik, nanti silakan kalian buat pidato persuasif dengan tema pandemi COVID-19. Ya. Kenapa Ibu ambil temanya sama? Apakah Ibu tidak takut nanti satu dengan yang lain mensontek? Tidak apa-apa. Karena jika kalian betul-betul mengerjakan sendiri, walaupun temanya sama, tetapi nanti tetap bahasanya akan berbeda. Kata per kata tidak akan sama dari awal sampai akhir. Ibu tetap mengapresiasi siswa yang aktif, yang bekerja sendiri, tetap berpikir sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Nah, setelah itu silakan kalian rekam dalam bentuk video. Nanti untuk bentuk ketika kalian berpidato, terserah kalian menggunakan teks atau kalian hafal secara langsung, itu tidak mempengaruhi, karena ingat teknik pidato itu ada 4 yang Ibu sampaikan kemarin. Boleh kalian menggunakan teks, boleh tidak digunakan teks, oke? Teks pidatonya boleh seperti itu. Tapi jangan, ketika kalian menggunakan teks, jangan sampai kalian hanya fokus membaca saja. Jadi kalian hanya sesekali membaca teks pidato tersebut, tetapi lebih banyak mata kalian lebih banyak menatap kamera. Yang ketiga, silakan kirim video kalian tadi ke Google Classroom. Terakhir pengumpulannya pada hari Sabtu, tetapi sebelum hari Sabtu, seperti ya sebelum-sebelumnya, Ibu akan memberikan bonus yang mengumpulkan hari Senin. Ibu akan memberikan tambahan nilai 50 poin. Yang mengumpulkan hari Selasa 40 poin, yang mengumpulkan hari Rabu 30 poin, Kamis 20 poin, Jumat 10 poin, dan hari Sabtu tidak ada poinnya karena itu hari terakhir. Jadi semakin cepat kalian mengumpulkan videonya, semakin cepat juga semakin besar juga bonus nilai yang kalian dapatkan. Baik, sampai di sini materi dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Silakan kalian mencari referensi jika kalian merasa tidak paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Silakan kalian mencari referensi, boleh di YouTube, boleh di internet atau di Google, itu hak kalian. Baik, ini saja materi dari Ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Kita akan melakukan ulangan harian.